Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih ingat ceramah seorang Gus yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dan pada masa kecilnya itu biasa saja, bahkan rembes, tidak terurus karena ikut kakeknya. Karena di mana-mana yang namanya kakek itu nggak bisa ngurus cucu. Dan dikatakan seandainya di Mekah sana ada jambu, ya mungkin juga ikut nyolong jambu. Nauzubillah min dzalik. Tapi wong awak dhewe saiki akhire terus nggambarno Nabi lahir iku wis kaya ngene. Nabi lahir biasa mawon. Wis rasa dadi gawe terus ini bersinar. Nek bersinar ya konangan diketok karo wong bolone Abroha. Kalau sing critake Nabi lahir bersinar tekan langit. Nek ngono digoleki karo wong Yahudi pateni, biasa mawon lahir. Cilikane rembes wong melu mbah gitu. Lha bocah niku nek melu mbah iku mesti ora pati kaurus ning ndi. Wong mbah niku teng pundi mawon nek ngurusi bocah ra iso. Wis bareng ngono niku lunga angon wedhus wis saweneng. Cilikane Nabi saweneng angon wedhus. Nek kira-kira ning kono kok ana jambu, ngono mesti nyolong jambu barang kira-kira. Ngono wong iya kira-kira. Wong aku ya ora petuk dhewe, ngono meng jarene. Nah, ini kejadian memang sudah beberapa tahun yang lalu dan sudah diklarifikasi oleh beliau. Dan begitu banyak juga waktu itu yang menanggapi perkataan beliau atau ceramah beliau tentang permasalahan menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahirnya biasa saja, rembes dan lain sebagainya. Ada yang membantah dengan menjelaskan tentang bagaimana fisik Rasulullah SAW yang sebenarnya. Kemudian juga ada yang meminta agar Gus Muwafiq waktu itu memohon maaf kepada umat Islam karena merasa tersakiti. Nabinya yang mulia dikatakan rembes dan lain sebagainya. Dan kemudian Gus Muwafiq mengklarifikasi dan memohon maaf atas statement beliau yang mengatakan Nabi rembes dan mungkin nyolong jambu seperti anak-anak pada umumnya, tidak terurus dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu hilang dari pemberitaan permasalahan tersebut. Nah, kali ini beliau Gus Muwafiq ini juga kembali viral seiring dengan viralnya sebuah lagu yang mencatut katanya nama seorang ulama, yaitu Joko Tingkir. Mbah Sambu mondok tenggene Mbah Benowo. Mbah Benowo niku mondok tenggene Sultan Hadiwi Jaya utawa Joko Tingkir sing ngedunke ulama-ulama Jawa. Mula kula jewengkel ana Joko Tingkir ngombe dawet. Sapa iki sing ngarang? Ngawur. Socel goleki nang dituturi ku sing ngarang. Iki dudu jeneng sembarangan iki. Jadi Joko Tingkir itu Sultan Hadiwijaya, ramanipun napa Pangeran Benowo, mantu Sultan Trenggono, muridipun Jeng Sunan Kali, ulama gede, raja gede kok iso ngerti ana bocah Joko Tingkir ngombe dawet. Jadi pikir maraimu mati sapa iki? Iki kurang gaweane bocah. Kayak lagu sing digawe lagune sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Kok iso dadi Joko Tingkir ngombe dawet iki? Yo kabar-kabar nek sapa sing ngarang sampean parani dielingno ngono ya. Aja kang ngawur wae wong. Anjing Joko Tingkir ulama. Aja ngono. Ngarang wae dipikir Joko Tingkir itu nama bebas ngawur.
Wong buktine sampai saiki ora ono bocah jenenge Joko Joko Tingkir niku jeneng. Jadi beliau Gus Muafik ini mengatakan bahwa orang yang menyanyikan lagu Joko Tingkir itu harus ditegur dan dinasihati. Karena telah memakai nama ulama untuk sebuah lagu dan kemudian untuk membuat sebuah perbuatan yang merendahkan. Padahal kalau dilihat dari lirik lagu, ya, dari lirik lagu tersebut, ini hanya seperti sebuah pantun dan tidak mengandung pelecehan sama sekali, tidak mengandung yang namanya unsur merendahkan nama seseorang atau apapun lah istilahnya, ya. Di dalam lirik lagu tersebut kan ada kata-kata Joko Tingkir ngombe dawet, ya. Dan seandainya pada masa itu memang dawet itu sudah ada, kemudian Joko Tingkir itu minum dawet, itu hal biasa, ya. Dawet itu minuman halal. Kemudian di mana salahnya? Ya, di mana letak merendahkan Joko Tingkir pada permasalahan lirik lagu tersebut? Kalau musiknya sudah tentu di manhaj salaf secara pemahaman mengharamkan yang namanya musik. Kalau musik tentu dari orang-orang yang pro Gus Muafik tentu sangat suka dengan musik, ya. Tapi yang dilihat pada permasalahan ini adalah lirik yang membawa nama Joko Tingkir, ya. Dan dilihat dari lirik lagu tersebut memang tidak ada sama sekali unsur merendahkan Joko Tingkir sama sekali, ya. Minum dawet tidak ada masalah. Dawet adalah minuman halal, 100% halal. Kemudian beliau juga memberi komentar bahwa lagu tersebut ini nada yang digunakan adalah nada solawat yang diiringi dengan diganti syairnya atau diganti liriknya dengan lagu Joko Tingkir. Jadi yang mengarang lagu ini, kata Gus Muafik, ini perlu diingatkan dan dinasihati, ya, agar dilarang untuk melakukan hal tersebut. Nah, sebenarnya perkataan Gus Muafik tersebut tidak berbobot sama sekali. Coba kita berpikir kritis. Bagaimana dulu beliau begitu ringan lisannya mengatakan Nabi rembes, masa kecilnya tidak terurus, dan seandainya di Mekah juga ada jambu, mungkin juga dulu ikut nyolong jambu dengan anak-anak yang lainnya. Statement beliau yang seperti itu di ceramahnya, kenapa tidak kritis? Tidak kritis terhadap kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Barulah kemudian banyak komentar, banyak mengkritisi, baru kemudian beliau sadar dan mengklarifikasi isi ceramah beliau. Nabi Muhammad SAW ini Nabi yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna. Rasulullah SAW al-insanul kamil, tidak ada kekurangan sama sekali, baik secara zahir maupun secara kepribadian beliau sebelum menjadi nabi. Tidak ada kekurangan sama sekali. Dikisahkan bahwa secara zahir para sahabat itu apabila ingin bercermin, mereka bisa bercermin di mata Rasulullah SAW karena saking jernihnya mata Rasulullah SAW. Bagaimana bisa dikatakan rembes? Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW di suatu malam yang pada saat itu sedang bulan purnama. Waktu itu beliau Rasulullah SAW dilihat memakai pakaian berwarna merah dengan garis hitam. Kemudian Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu tersebut bergantian dia memandang antara memandang Rasulullah SAW dan memandang bulan purnama. Kemudian beliau mengatakan ternyata beliau Rasulullah SAW ini lebih indah daripada bulan purnama. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmizi, Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Lalu bagaimana bisa dikatakan Rasulullah SAW secara fisik rembes? Ini kenapa tidak kritis terhadap kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Sementara terhadap kehormatan dan kemuliaan Joko Tingkir ini sangat kritis. Ada apa?
Di sini saya tidak sedang merendahkan sosok Joko Tingkir. Kalau memang beliau ulama, tentu semua menghormati beliau. Karena memang ulama pewaris para nabi. Tapi tetap tidak ada satupun manusia yang lebih mulia dibanding Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan seharusnya kita lebih kritis, menjaga lisan kita dan juga kritis untuk memberi nasihat atau menasihati orang lain ketika terindikasi merendahkan kedudukan Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian beliau mengkritisi lagu Joko Tingkir tersebut ini karena menggunakan nada solawat. Coba berpikir kritis. Berapa banyak dari kalian, tanda kutip ya, kalian di sini tanda kutip, yang memakai atau membaca solawat-solawat karangan yang dalam melantunkannya menggunakan lagu-lagu dangdut. Ya, bahkan diiringi dengan irama musik, dangdut koplo, remik. Bahkan na'udzubillah min dzalik. Di acara kuda kepang solawat diiringi dengan gamelan, dengan latar pemain kuda kepang ini sedang kesurupan. Wajar kalau solawat-solawat karangan kalian nadanya diambil untuk menyanyikan lagu lain. Kalian mengambil lagu mereka juga. Yang seperti itu kenapa tidak kritis? Apakah yang seperti itu tidak lebih buruk daripada yang dikritisi oleh kalian? Ya, yang seperti itu justru merendahkan kemuliaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau karena berpikir bahwa itu adalah bid'ah hasanah. Nah, coba direnungkan baik-baik. Dari permasalahan-permasalahan yang seperti ini, Salafi khususnya selalu mendakwahkan agar beragama ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, menjauhi perkara-perkara bid'ah yang merusak agama Islam ini. Para salaf, para imam madhab tidak bersolawat, memakai musik, apalagi dangdut koplo, remik, bahkan takbir pada hari raya pun diiringi dengan musik, na'udzubillah min dzalik. Dan lebih parah lagi, bersolawat diiringi dengan gamelan, orang-orang yang membuka aurat, kemudian berjoget-joget dengan pasangan yang non mahram, kemudian diiringi juga dengan orang-orang yang sedang kesurupan. Para ulama salaf, para imam madhab, mereka bersolawat sebagaimana solawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak bersolawat dengan solawat-solawat karangan yang seperti itu. Tentu kita memohon perlindungan kepada Allah dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita agar selalu istiqomah beragama, berdiri di atas manhaj salaf yang hak, terhindar dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.